Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syahbana, NIM D2018-3107. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kegiatan peserta didik. Evaluasi kegiatan peserta didik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu evaluasi hasil belajar, yang kedua penamatan sekolah atau kelulusan sekolah. Evaluasi hasil belajar adalah evaluasi hasil belajar suatu proses yang menentukan nilai prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan patokan tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dan fungsi hasil belajar peserta didik: 1. Untuk mengetahui kemajuan peserta didik selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui efisiensi metode pendidikan yang dipergunakan selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, untuk mengetahui keberhasilan kinerja lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan proses pendidikan dalam jangka waktu yang tertentu. Fungsi hasil belajar peserta didik: yang pertama, untuk memberikan motivasi terhadap hal belajar mengajar. Yang kedua, untuk melengkapi informasi mengenai kemajuan dan kemunduran belajar peserta didik. Yang ketiga, untuk bahan pertimbangan kenaikan kelas. Yang keempat, untuk memperoleh data bagi pekerjaan dalam penyeluruhan. Yang kelima, untuk memberikan informasi tentang kemampuan siswa hingga dapat dikembangkan secara optimal. Yang keenam, untuk melihat kinerja guru, murid, dan orang tua tentang apa dan sampai di mana perkembangan dicapai oleh peserta didik. Tujuan dan fungsi evaluasi hasil belajar peserta didik adalah untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik menampilkan performa sebagaimana yang dikehendaki. Dengan diadakannya evaluasi hasil belajar peserta didik, untuk diambil langkah-langkah penting yang berkaitan dengan peserta didik, seperti pengayaan, nasihat, bimbingan penyuluhan, dipromosikan, dinaikkan kelas, diluruskan, dimutasikan, dan lain sebagainya. Teknik dari evaluasi hasil belajar peserta didik: yang pertama, tes. Tes adalah uji kemampuan berupa tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, di mana peserta didik prosedur pengerjaannya harus sesuai dengan kehendak yang memberi tugas yang biasa disebut dengan tester. Secara umum, ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah tercapai. Yang kedua, non-tes. Non-tes adalah teknik evaluasi selain bentuk ujian. Apa yang ada pada peserta didik dapat diteropong melalui alat tes dan alat non-tes. Alat yang digunakan dalam teknik non-tes adalah observasi, wawancara, angket, sosiometri, catatan berkala, dan skala penilaian. Yang kedua, penamatan sekolah atau kelulusan. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan sekolah tentang telah diselesaikannya program peserta didik yang harus diikuti oleh peserta didik. Setelah peserta didik selesai mengikuti program pendidikan di suatu lembaga dan berhasil lulus dan ujian akhir, maka kepada peserta didik tersebut diberikan surat keterangan lulus atau sertifikat. Umumnya surat keterangan tersebut sering disebut ijazah atau surat tanda tamat belajar atau STTB. Standar pelaksanaan penilaian. Dalam pedoman umum penilaian yang disusun oleh BNSP, standar pelaksanaan penilaian oleh pendidik meliputi: pendidik melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan rencana yang telah disusun di awal pembelajaran. Kedua, pendidik menganalisis kualitas instrumen dengan mengacu pada persyaratan instrumen serta menggunakan acuan kriteria. Yang ketiga, pendidik menjamin pelaksanaan ulangan dan ujian yang kemungkinan terjadi kecurangan. 4. Pendidik memeriksa pekerjaan peserta didik dan memberikan umpan balik. Yang kedua,
standar penilaian oleh satuan pendidikan. Menurut BNSP, ada 2 standar pokok yang harus diperhatikan dalam penilaian hasil belajar, yaitu pertama, standar kenaikan kelas yang meliputi 3 hal pokok, antara lain 1. Pada tahun akhir pembelajaran, satuan pendidikan menyelenggarakan ulangan penaikan kelas. 2. Menetapkan SKBM atau standar ketentuan belajar minimal yang harus ditingkatkan secara berkala. Yang 3. Menyelenggarakan rapat Dewan Pendidikan untuk menentukan kenaikan kelas setiap peserta didik. Yang kedua, standar penentuan kelulusan meliputi 3 hal, antara lain 1. Pada akhir jenjang pendidikan, satuan pendidikan menyelenggarakan ujian sekolah pada kelompok mata pelajaran atau IPTEX. Yang kedua, satuan pendidikan menyelenggarakan rapat Dewan Pendidikan untuk menentukan nilai akhir peserta didik. Yang ketiga, satuan pendidikan menentukan kelulusan peserta didik berdasarkan kriteria kelulusan yang telah ditetapkan. 3. Standar perencanaan penilaian merupakan prinsip-prinsip yang harus dipedomani bagi pendidik dalam melakukan perencanaan penilaian. Adapun prinsip-prinsip antara lain: A. Pendidik harus membuat rencana penilaian secara terpadu dengan silabus rencana pembelajarannya. B. Pendidik harus menyatukan teknik penilaian dan instrumen penilaian sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar. C. Pendidik harus mengembangkan kriteria pencapaian kompetensi dasar sebagai dasar untuk penilaian. D. Pendidik harus menginformasikan seawal mungkin kepada peserta didik tentang aspek penilaian. E. Pendidik membuat instrumen sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Style is the answer to